Salam Efrata Devotion. Seorang anak muda pernah berkata kepada saya begini, saya kalau ke gereja, fokus aja gereja. Tidak mau terlalu berinteraksi dengan orang-orang karena takut terjadi pergesekan. Coba mau minimize konflik aja gitu katanya. Bagaimana menurut Anda ya? Bisa kasih komen di kolom komentar ya. Tapi menurut saya, bagaimana mungkin kita menghindari konflik dengan cara menghindari orang-orang? Hidup kita tidak lepas dari relasi dengan orang-orang. Kalau enggak kita gereja di hutan aja yang enggak ada orangnya. Tetapi kita ke hutan pun bisa hadapi konflik, ketemu kera, ketemu ular, semut aja bisa nyakitin. Yang mau saya katakan, kita mesti berinteraksi tetapi kuat untuk mengasihi. Ibrani 12, 14, 15 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Pertama nih, konflik tidak bisa kita hindarkan. Karena setiap orang yang kita hadapi itu berbeda karakter dan cara hidup. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha berdamai dengan semua orang. Salah satunya caranya mengejar kekudusan. Maksudnya begini nih. Hidup kudus berarti hidup yang dikhususkan dengan Tuhan. Kita berkata dan bertindak dengan cara khusus, yaitu dengan cara Kristus. Kristus hidup benar dan mengasihi banyak orang. Demikian juga kita berlaku benar, berkata benar, bersikap benar, dan mau mengasihi orang. Kalau seseorang disebut kudus, itu kelihatan dalam relasi dengan orang-orang. Apakah ia benar, terus rendah hati, dan mengasihi orang lain? Kudus bukan hanya tentang, oh dia rajin ke gereja ya, dia rajin ya pelayanan, doanya itu loh luar biasa. Tetapi relasi dengan orang-orang tidak baik, mudah tersinggung, mudah kecewa, suka hakimi orang. Hidup kudus bukan demikian. Hidup kudus justru memampukan kita untuk berdamai dengan semua orang. Terus yang kedua nih, begini nih, jangan jauh dari kasih karunia Allah. Ingat, kita juga punya banyak kesalahan, kita punya banyak dosa. Kita butuh kasih karunia Allah. Kita pun diampuni oleh Tuhan. Makanya jadi orang jangan melulu merasa benar, jangan sombong. Ingat bahwa kita pun hidup karena kasih karunia Allah. Tuhan mengasihi kita. Jangan mau pahit terus dalam hidup. Setiap kali berdoa, bersyukur karena Tuhan menerima dan mengasihi kita. Penuhi hati dengan kasih Tuhan. Jangan isi dengan kepahitan. Orang yang pahit hati sulit berdamai dengan orang-orang. Yuk, renungkan dua hal ini. Berusahalah berdamai dengan semua orang dengan cara hidup kudus dan hidup dalam kasih karunia Allah, bukan dalam kepahitan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberitahukan kami supaya kami hidup berdamai dengan semua orang. Kami mau berusaha Bapa yang baik. Kami tahu kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, dengan ego kami. Dan firman-Mu mengajarkan kami supaya kami mengejar kekudusan. Karena orang kudus adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tapi juga mengasihi orang-orang. Tuhan, tolong kami juga supaya kami tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kami tidak mau biarkan akar pahit itu tumbuh dalam hati kami, supaya kami bisa berdamai dengan semua orang. Sekalipun mungkin kami bertemu dengan orang-orang yang sulit, sekalipun ada situasi-situasi yang konflik, tapi kami mau tetap berdamai dan mengasihi. Sehingga kami bisa jadi berkat, jadi saksi bagi orang-orang. Bahkan pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami semua bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.